Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah ngaji subuh bulan Ramadan Masjid Al Utsman yang dirahmati Allah. Hadis yang ke-26 dari Aisyah. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Hadis ini diriwayatkan dari beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan masyarakat, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Jadi intinya orang yang dermawan ini pertama otomatis dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah mencintai orang-orang yang dermawan. Wal bakhil ba'idu minallah, ba'idu minal khalqi, ba'idu min jannah, qaribun minar. Orang yang kikir, di orang yang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari masyarakat, jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Ini orang yang kikir. Al-jahil as-sakhiyu ahabbu ilallah min alim bakhil. Orang yang bodoh, artinya orang bodoh yang dermawan itu lebih dicintai Allah daripada orang yang alim atau orang pandai yang kikir. Jadi apapun kedudukannya seseorang, apabila orang itu dermawan, ini dicintai Allah. Bahkan sampai dikatakan orang-orang bodoh yang dermawan ini lebih disukai Allah daripada orang alim, orang pandai yang kikir. Ini dijelaskan bahwa orang alim yang kikir menurut Allah lebih disenangi orang yang sakhi, orang yang dermawan. Rasulullah memberi wasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah anti muharramatun ala kulli bakhir wa akin wa nammam. Rasulullah berkata kepada Ali, hey Ali, saya melihat tulisan di pintu surga yang punya anti muharramun. Hai surga, kamu diharamkan bagi orang-orang yang bakhil. Di orang-orang bakhil tidak bisa masuk surga. Wa'akin, dan orang-orang yang berani dengan orang tua. Nih. Wanamam, lan orang-orang yang menyebarkan fitnah. Dijelas orang bakhil, orang yang berani dengan orang tua, orang yang menyebar fitnah, ini tidak bisa masuk surga, sebab pintu surga sudah ada tulisannya anti muharramatun. Surga kamu diharamkan dimasuki orang bakhil, orang yang berani dengan orang tua, orang yang menyebar fitnah. Hadis yang ke-26 ini menerangkan bedanya orang yang dermawan dan kikir. Di dalam hadis ini diceritakan ya mengenai orang-orang yang dermawan.
Qala Abdullah bin Mubarak hajjatu sanatan minas sinin fakuntu fi hatim Ismail fanimtu fara'aitu fil manam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza raja'ta ila Baghdad fadkhul fi mahalli kadza wa kadza watlub Bahram al-Majusi waqra'hu minas salam wa qul lahu innallaha ta'ala radhin 'alaika. Cerita ini disampaikan oleh beliau Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak berkata, hajastu, saya melaksanakan haji. Pada waktu aku melaksanakan tawaf, tepatnya di tembok Hijr Ismail, saya ketiduran. Pada waktu saya ketiduran, saya mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkata kepada saya, Abdullah bin Mubarak, Abdullah, nanti apabila kamu sudah selesai melaksanakan haji dan pulang ke Baghdad, carilah desa, misal desa Pelawangan. Di sana ada orang tua yang bernama Bahram al-Majusi. Artinya Bahram yang memeluk agama Majusi. Setelah mimpi semacam itu, Abdullah bin Mubarak bangun. Masya Allah, kata beliau, mimpi ini hadhihi ru'yan minas syaiton, mimpi ini dari setan. Kemudian beliau Abdullah bin Mubarak wudu, kemudian sholat, kemudian tawaf lagi. Begitu juga pada waktu tawaf, beliau ketiduran dan mimpi lagi bertemu Rasulullah sampai 3 kali. Setelah Abdullah bin Mubarak selesai melaksanakan ibadah haji, beliau pulang ke Baghdad mencari desa Pelawangan, misal ya. Di sana bertemu dengan orang tua yang namanya Bahram. Kemudian beliau Abdullah bin Mubarak kenalan dengan Bahram. Anta Bahram al-Majusi? Pak, apakah panjenengan yang bernama Bahram al-Majusi? Ini pertanyaannya Abdullah bin Mubarak. Kemudian Bahram jawab, "Na'am, ana Bahram al-Majusi." Ya, saya Bahram al-Majusi. Terus cerita, beliau Abdullah Mubarak bertanya, halaka indallah khairun, apakah menurut Allah panjenengan mempunyai amal baik? Bahram al-Majusi menjawab, ya, saya mempunyai amal baik. Kemudian beliau Abdullah bin Mubarak bertanya, amal baik yang panjenengan maksud itu amal baik yang bagaimana Pak Bahram? Bahram menjawab, saya biasa menghutangi masyarakat. Misal masyarakat hutang saya 1 juta, saya suruh untuk membayar 1.200.000. Kemudian beliau Abdullah bin Mubarak berkata, perbuatan yang semacam itu menurut agama Islam haram. Haram. Apakah masih ada ya Pak Bahram? Bahram menjawab, masih. Saya mempunyai anak 4 laki-laki, 4 perempuan. Karena saya carikan jodoh yang laki-laki
Tidak ada perempuan yang secantik memadai anak saya laki-laki, dan yang perempuan saya carikan laki-laki yang tampan yang memadai dengan kecantikan anak saya tidak saya temukan. Sehingga anak saya laki-laki 4 saya nikahkan dengan anak perempuan saya 4. Jadi anak Pak Bahrom ini dikawinkan yang laki-laki dengan perempuan. Kemudian Abdullah bin Mubarak jawab, kalau menurut agama Islam itu tidak boleh, itu haram. Kemudian Abdullah bin Mubarak bertanya lagi, masihkah ada selain itu? Kemudian Pak Bahrom menjawab, na'am kanat li bintun min ajmalin nisa ma wajadtu laha kuf'an fazawwajtuha min nafsi. Begini Pak Abdullah bin Mubarak, saya mempunyai anak perempuan yang sangat cantik, sangat cantik. Saya mencarikan jodoh untuk anak saya perempuan, tidak mendapatkan, sehingga anak perempuanku saya nikah sendiri. Jadi Pak Bahrom ngawini atau nikah putrinya sendiri. Jawab Abdullah bin Mubarak, Pak Bahrom, perbuatan semacam itu menurut Islam dilarang, haram. Masihkah ada amal yang baik selain itu? Bahrom menjawab, masih ada. Begini, pada waktu malam pertama aku jima atau senggama dengan putriku sendiri, ada perempuan muslimat masuk rumah, keluar rumah, masuk rumahku menyalakan api, keluar dari rumahku juga memadamkan api. Ini berkali-kali. Setelah itu perempuan pulang, dan saya khawatir kalau perempuan ini mata-mata daripada perampok, sehingga aku berusaha untuk mengetahui bagaimana siapakah perempuan itu. Pada waktu perempuan sampai di rumah, saya melihat di rumah perempuan itu ada anak perempuan kecil-kecil. Anak kecil-kecil tadi bertanya kepada perempuan, Bu, adakah malam ini saya bisa makan? Kemudian ibunya menjawab, Bu, saya takut meminta kepada selain Allah. Jadi saya takut kalau minta selain Allah. Lebih-lebih saya meminta kepada orang yang menjadi musuh Allah, yaitu Bahrom Al-Majusi. Setelah Bahrom mendengarkan kata-kata dari perempuan tadi, Bahrom pulang mengambil bahan makan, dibawa sendiri, dibawa ke rumahnya orang perempuan tadi. Setelah Bahrom Al-Majusi menjelaskan ceritanya semacam itu, kemudian Pak Mubarak atau Abdullah bin Mubarak cerita kepada Bahrom Al-Majusi, begini Pak Bahrom, pada waktu aku menjalankan ibadah haji, tepatnya pada waktu saya tawaf, saya ketiduran, mimpi bertemu Rasulullah. Pertama, Rasulullah titip salam kepada panjenengan.
Di Rasulullah menyampaikan salam kepada Bahrom. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala ridho senang atas perbuatanmu. Setelah Bahrom mendengarkan cerita dari Abdullah bin Mubarak, langsung Bahrom membaca syahadat Islam. Inti daripada cerita ini bagaimana? Jadi inti cerita ini menekankan panjenengan semuanya jadilah orang yang dermawan. Sebab dermawan ini musuh bisa menjadi kekasih. Bahrom ini kan musuh Allah. Karena Bahrom dermawan, Allah merubah musuh menjadi kekasih. Jadi orang yang dermawan dekat dengan Allah, juga dekat dengan masyarakat. Semua masyarakat otomatis senang dengan orang yang dermawan. Ini semuanya. Sebaliknya orang yang kikir ini Allah tidak senang, masyarakat pun tidak senang. Surga mengharapkan orang yang dermawan. Surga tidak mau dimasuki orang yang kikir. Ini. Maka nasihat Rasulullah terhadap Sayyidina Ali bahwa di pintu surga ada tulisan anti muharramatun, surga kamu diharamkan dimasuki orang-orang yang kikir. Juga haram dimasuki orang yang berani kepada orang tua. Sekarang pertanyaannya, panjenengan semuanya ini termasuk orang yang berani dengan orang tua apa tidak? Sebab jelas panjenengan berani kepada orang tua belum sampai tobat, jenengan diharamkan masuk surga. Kalau panjenengan misal dulu berani dengan orang tua, mari kesempatan jenengan berbakti kepada orang tua. Pak, kalau orang tua saya sudah meninggal dunia, bagaimana caranya saya harus berbakti? Apakah masih ada kesempatan? Masih. Sebab orang yang meninggal dunia ini di alam barzah, ya, bukan di alam akhirat. Karena di alam barzah orang tua ini masih menunggu doanya anak-anak solehah. Jadi amal daripada anak ini bisa manfaat bagi orang-orang yang sudah meninggal. Bagaimana? Ya caranya jenengan sering mendoakan orang tua. Jangan doakan, jenengan mintakan maaf dosa-dosa orang tua panjenengan yang sudah meninggal dunia. Bahkan saya juga melihat itu di YouTube, ada yang mengatakan bahwa kegiatan orang-orang kumpul di makbaroh, di kuburan, sebelum atau sehabis hari raya itu dihukumi haram. Itu tidak masuk akal, ya. Jenengan ziarah sendirian maupun bersama-sama di waktu kapan saja, malam boleh, siang boleh, habis subuh boleh, puasa boleh, pada waktu hari raya ya boleh, ya. Sebelum hari raya ya boleh, sesudah boleh. Yang intinya tidak boleh apabila
pada waktu ziarah di kubur ini terjadi kemaksiatan, ini jelas ya. Kalau hanya alasannya kumpul-kumpul, ini kan biasa kan dia ketahui sendiri menjelang hari raya atau bahkan setelah hari raya banyak orang ke makbaroh ziarah ke kirim doa kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Ini boleh. Saya lihat di YouTube ada yang bahkan mengatakan syirik dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Dengan doa wong tua di rumah ya boleh, di makbaroh ya boleh, di musola ya boleh, kapan saja boleh, sendirian ya boleh, rombongan ya boleh. Yang penting pada waktu ziarah tidak ada perbuatan dosa. Ini intinya boleh. Maka nanti jenengan baca lihat YouTube ada yang mengharamkan, ya hati-hati. Sebab saya khawatir nanti misal orang yang kurang ilmunya, nak ono haram, musyrik ya, na'udzubillah min dzalik. Ini sebab saya lihat sendiri ada yang memberi fatwa mengharamkan bahkan mensyirikan ya. Ini mudah-mudahan jenengan semuanya monggolah ziarah ke makbaroh orang tua panjenengan monggo. Pak, misalnya saya tidak ziarah didoakan di rumah boleh, jenengan dungak noning omah boleh, di makbaroh boleh. Intinya jenengan di makbaroh, intinya ini jenengan sadar bahwa jenengan bakal mati itu. Adapun jenengan nanti di makbaroh membaca Yasin, membaca surat yang lain, kemudian pahalanya jenengan sampaikan kepada bapak ibu jenengan sudah meninggal, ya nyampe. Pak, misalnya misal saya di Jakarta Pak, orang tua saya di Pelawangan, bagaimana cara jenengan bacakan doa saja, baca Fatihah dan seterusnya, jenengan kirim nyampe. Pak, kalau tidak bisa ziarah, misal hari raya, jenengan jenengan mencari makbaroh di Jakarta. Lupa ada orang tua saya, tidak masalah. Jenengan di makbaroh Jakarta, jenengan melihat makbaroh, ini sudah manfaat, artinya jangan ingat mati. Jadi ziarah itu ingat mati, baik itu dilaksanakan perempuan atau laki-laki. Jenengan di makbaroh tidak maca doa, ya tidak apa-apa. Tapi yang intinya doakan orang tua. Ini dituntut ya, dituntut bagi anak, jangan semuanya dituntut untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah, ini jangan ketahui nanti kalau di YouTube ada mengharamkan atau bahkan mengkufurkan, ini sudah saya jawab ya. Dan di makbaroh siapa saja ziarah boleh ya boleh. Nanti di makbaroh misalnya tadi saya sampaikan orang Pelawangan kerja di Jakarta tidak ada kesempatan pulang, ya jenengan supaya ingat mati ya ke makbaroh Jakarta. Nah bagaimana Pak ya jenengan setelah melihat makbaroh ya duduk sambil mendoakan orang tua jenengan yang ada di Pelawangan. Sebab intinya bapak ibu jenengan tidak ada di makbaroh tapi di alam barzah. Di bapak jenengan di alam barzah, tidak di makam gerasa. Itu kan hanya untuk menyimpan jasad orang tua panjenengan. Nah ini perlu jangan ketahui ya. Mudah-mudahan jenengan saya termasuk orang yang senang menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, mendoakan. Dan nun sewu amaliyah bapak ibu dan yang di dunia senang apa jenengan terus ya, teruskan. Misal bapak ibu jenengan
semasa hidup senang sedekah, jenengan teruskan sedekah. Semasa hidup bapak jenengan senang ziarah atau berkunjung ke ulama, jenengan teruskan, jenengan berkunjung ke ulama, ustadz dan sebagainya, silaturahmi ini jenengan terus dan nanti bapak ibu jenengan merasa senang dan ini bisa mengantarkan jenengan menjadi anak yang soleh solehah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.